anyway, untuk yang lagi gabung di Gelang Harapan, nanti juga soon ada di live IG-nya Wulan Guritno mungkin beberapa. Ini kita lagi Oke, udah 10 hari berjalan virtual run. Kalau yang mungkin lagi dengerin kita bingung virtual run itu, yang pasti lo selama ini tidak usah lari konvensional seperti biasa. Jadi lo nggak perlu datang. Lo yang udah registrasi, udah termasuk donasi, dan memang ini adalah kegiatan virtual charity run ya, Run for Hope ini diadakan oleh Industrial Tourism World, tadi Mbak Putri juga ada bilang, yang bertujuan mengajak masyarakat tidak hanya berlari, tapi membantu para pekerja seni yang terimbas pandemi COVID-19. Pekerja seni banyak ya, Nek, kayak kita-kita juga. Oke, tapi kita nggak usah berlama-lama lagi, tadi kita mulai sudah terlambat, mending gue langsung ngobrol sama Mbak Putri. Mbak Pucil, ini udah di hari ke-10, ya mungkin Ibnu juga yang hadir di sini, terus ada Ayla, terus yang lagi dengerin kita, yang baru aja dengerin kita, pengen tahu sebenarnya virtual run ini apa, dan itu mungkin tujuan lo, dan sampai di hari ke-10 ini gimana responnya? Oke. Sepertinya udah banyak tadi dibuka sama Meli ya, biar lebih singkat. Intinya memang kita ada program CSR dari Industrial Tourism World Jababeka sendiri, dan memang kita concern banget sama pandemi ini. Kita niatnya mau bantuin gimana cara kita berbagi dengan cara kita masing-masing, dan kebetulan Industrial Tourism World ini adalah salah satu anak usahanya Jababeka yang memang bergerak di bidang entertain, sehingga ini lebih dekat lah dengan dunia kita sendiri ya, dan teman-teman semua di sini gitu kan. Nah terus kemudian kenapa lari karena memang salah satu aktivitas kita di residensial di Jababeka itu memang banyak banget komunitas lari, terutama kita ada Car Free Day juga di Cikarang itu di Jababeka, dan komunitasnya banyak banget. Makanya kita ambil ini salah satu eventnya adalah event lari. Dan kenapa virtual? Ya kembali karena memang sedang pandemi kan, kita nggak mungkin ngumpulin orang untuk CFD dan lain-lain, sehingga kita harus virtual. Dan ternyata virtual itu jauh lebih menarik karena bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan ternyata nggak semua pelari pun punya kesempatan yang sama untuk punya medali yang super mewah itu 21K. Nah, kita ada 3 kategori, 5K, 10K, sama 21K gitu. Nah, so far sampai hari ke-10 ini udah lumayan banyak, cuman memang banyak yang DM juga untuk nanya apa sih virtual run dan lain-lain. Sehingga kita udah jelasin bahwa virtual run tuh buat orang-orang seperti kita, seperti yang memang bukan pelari, itu memang membantu sekali lah gitu kan, membantu sekali karena bisa kapanpun dan nggak malu gitu loh, lari sebentar nggak ada yang tahu juga, ini cuma tinggal di aja kan, nah jadi cuma kita dan aplikasi yang tahu selain Tuhan. Jadi lebih ya gitu kan, ember. Oke. Pokoknya posting di sosial medianya ketika udah 21K gitu pokoknya. Jadi walaupun gitu sehari larinya 900 meter juga nggak perlu ada yang tahu kan sebenarnya gitu sih. Nah, berarti tetap dapat medal dan lain-lain ya. Tetap dapat medal, tetap dapat jersey. Agak bisa sombong lah dengan 21K. Terus kenapa akhirnya kita bergabung dengan Gelang Harapan? Karena memang Gelang Harapan kan salah satu yayasan yang memang secara personal ada Manda, Yana, dan Wulan emang peduli banget sama charity. That's why gue langsung ngubungin mereka dan mereka langsung menyambut dengan baik gitu. Nah, akhirnya setelah diskusi, Mandayana sama Wulan memutuskan untuk bekerja sama dengan Aprofi tadi untuk menyerahkan dan membagikan secara langsung lah gitu. Kira-kira begitu sih kalau dari gue. Oke, kurang lebih gitu. Mungkin untuk yang lagi masuk di live juga, atau Ayla juga sama Jamil, bahwa kita ini udah 10 hari, dan memang untuk yang registrasi udah termasuk donasi ya, biasanya ya Mbak Pucil ya. Dan masih bisa juga nih scan, selama kita live ini masih yang mau scan juga masih yang mau donasi ada scan barcode di selama live berlangsung, jadi cek aja di situ. Terus gue pengen ngomong sedikit yang sama geng-geng Gelang for Hope nih, ada Mandayana, Wulan. Ini kan Mandayana satu frame nih. Ibnu sama Ayla, gue pengen kasih bocoran aja. Mereka ini juga lagi coba lari sebenarnya, lucu larinya cicil-cicil, ya kan? Ini mereka dari kemarin. Gue suka ngeliat kok di story-nya. Itu kan? Bener kan? Iya, karena suka ngetek. Iya, karena ngetek gue juga, jadi gue lihat. Lagi sehat. Kan kita bukan lagi sehat. Kan bukan Ibnu Jamil, kita kan bukan Ibnu Jamil, jadi kita cicil. Oke, betul. Nah, sekarang Wulan dulu, Lan, gimana dari respon Gelang for serta Gelang Harapan sendiri merespon event ini sampai di hari ke-10. Terus gue pengen tahu kabar kalian gimana larinya semua bertiga. Satu-satu dulu. Wulan deh mungkin cerita dulu ya. Oke. Senang banget sih, antusias teman-teman, mungkin juga karena pandemi gitu kan, banyak yang mungkin yang runners juga bisa menggunakan
Karena virtual kan we can do it anywhere, anytime Yes. yang kita mau. Kita bisa di rumah, di treadmill kita. Tapi kita juga bisa di outdoor yang sendiri gitu. Maksudnya kita bisa lakukan dengan kelompok kita sendiri atau sendiri di tempat-tempat yang memang aman gitu. It's not an event yang kita harus hadiri gitu kan. Jadi mungkin antusiasnya selain itu mungkin juga karena ada bagian untuk donasinya gitu, untuk membantu teman-teman dan saudara kita yang terkena imbas COVID gitu. Jadi memang ini donasinya, maksudnya pendaftarannya adalah juga donasi, tetapi kita juga ada link khusus yang mungkin, gue donasi aja deh, lari puyeng nek gitu misalnya kan. Jadi ada itu yang scan barcode. Tapi sebenarnya event ini adalah it's a good start untuk kita yang bukan runners gitu kayak gue gitu. Untuk gue pingin banget kan, soalnya gue ngeliat teman-teman gue kayak Ibnu, Dian apa segala macem, mereka pernah maraton. Gue tuh selalu nanya sama Dian, lo tuh di otak lu apa ya, lari 4 jam gak berhenti, 6 jam gak berhenti gitu, ngapain gitu kan. Gue setengah jam aja udah berantem sama laki gue gitu, udah berapa K gitu kan, 5K aja gitu, 1K lagi Beb, lama banget sih gitu kan. Jadi udah gitu. Jadi hal-hal itu, jawaban-jawaban dari teman-teman itu menarik banget. Jadi ini ada something yang spiritual juga nih kalau untuk lari tuh, apalagi yang udah K-nya sekarang kan ada juga yang tuh 100K, gila nggak tuh kan, 5K aja kita udah ngomel. Kebayang. Nah jadi ini kesempatan yang bagus buat gue atau teman-teman. Jadi ajang ini dilakukan juga bisa virtual, adalah kita juga kepingin semua bisa ikutan, gak cuman runners tapi kayak pemula-pemula kayak gue gitu. Semua orang ingin ikut berdonasi, membantu gitu, tapi aduh gue bukan runner, jadi bisa ikutan karena dicicil gitu. Nah kebetulan memang pendaftaran terakhir hari ini, jadi untuk teman-teman yang masih interested untuk join, you can, because this is the last day untuk kalian bisa daftar gitu. Nah tapi larinya sendiri sampai tanggal 5 gitu. Jadi you still have time until jam 12 malam ini untuk mendaftar. Dan larinya bisa dicicil, mau dikelarin sekali juga bisa, kayak Ibnu, kayak Kelly, kayak adik gue 21K tapi langsung, atau mau dicicil kayak gue gitu. Berarti Mandayana juga sama nggak nih? Kita masih tanggal 5 masih terima pendaftaran kok. Masih ya? Masih. Kenapa? Sorry. Mandayana gimana? Ada sampai di mana nih? Masih bisa registrasi. Kalau gue memang kan masa larinya lagi tadi gue juga, memang gue orangnya seneng lari memang dari dulu, cuman nggak pernah serius lari kayak Ibnu atau Dian gitu yang suka lari-lari aja di treadmill atau lari-lari pagi biasa, nggak pernah mikirin lari untuk apa 5K atau apa. Nah akhirnya terakhir kan Wulan ikut maraton di Lombok, terus gue ngeliat si Dian kan adiknya suami gue, dia maraton segala macam, akhirnya gue interesting juga sih bisa traveling tapi sambil olahraga gitu kan. Akhirnya gue mulai dengan 5K di Jakarta, terus gue ikut 10K di Bali. Nah ini sebenarnya gue lagi latihan untuk 21K di Tokyo Marathon ini di 2020 dan tahun 2021-nya gue lagi mau full maratonnya, tiba-tiba pandemi dan gue berhenti total, udah coachnya kacau, udah nggak latihan, udah nggak pernah lari lagi gitu 3 bulan. Terus tiba-tiba ada acara ini, jadi mulai lagi dan senang banget karena udah lama nggak keluar, terus akhirnya jadi ada reason untuk bersama teman-teman ketemu walaupun jauh-jauhan, tapi ketemu lagi bisa lari bareng Wulan, bareng ini, dan seneng aja bisa di luar dan berolahraga lagi, akhirnya jadi semangat lagi. Nah bagusnya juga charity juga ya, charity dan larinya bisa dicicil, karena gue ya itu dia katanya memang kalau latihan maraton itu nggak boleh berhenti sama sekali. Sekalinya berhenti akan mulai dari nol, ya gue udah mulai dari nol lagi gitu akhirnya. Tapi ya karena semangat bareng teman-teman dan larinya juga untuk a good cause gitu, jadi gue udah lari dan gue udah 12K, jadi mudah-mudahan gue bisa lari lagi. Gue tambahin lagi, tadi Mbak Putri bilang ternyata pendaftaran masih buka sampai tanggal 5 Juli ya. Ini berarti apa ya? Yana mau nambahin ya? Si Manda nih, Manda. Nah, ini gue tukar-tukar. Ya, seperti yang waktu itu di yang live kemarin aku cerita, kalau aku seumur hidup belum pernah yang namanya ikut maraton atau lari apapun. Nah, setelah live yang kemarin ngobrol sama banyak orang, ada inspirasi kalau misalnya lari itu for a good cause, terus udah gitu apalagi yang ini bisa dicicil-cicil. Aku udah coba, nah cuman aku nih ibaratnya kalau cicilan rumah nih gak lunas. Lama, tapi nanti kita dengar dari diajak Yana sama Wulan belum dapat lagi, jadi masih di 5,5 kilo. Tapi aku masih ngambil KPR yang 15 tahun baru jalan 5 bulan ya.
kurang asem kata Ibnu, ambil KPR. Ya itu benar tuh. Inspirasi dari Ibnu sama Ayla. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Tuh, oke. Tapi gue seneng banget karena gue sebenarnya teman menertawakan diri gue sendiri ya. Gue juga sama. Semua orang gue bawain acara lari, tapi jujur gue emang lari agak susah. Gue kebanyakan lari dan dansa memang kebanyakan. Oke, anyway, ini kan Ayla sama Ibnu yang memang lo pasti juga ada. Gue pengen tahu lo berdua tuh udah pernah mengikuti virtual run. Ayla dulu. Udah pernah belum? Ikut apa? Udah pernah. Udah pernah ikut virtual running ini nggak? Virtual run? Jadi aku sebenarnya baru menyicil kemarin hari Minggu kemarin justru baru mulai ikutan abis di brief kemarin, aku udah mulai menyicil. Kemarin aku udah 5K, sebenarnya sih minggu hari, tapi aku kemarin baru nge-lock, maksudnya baru nge-register yang terakhir, jadi aku baru mulai sih sebenarnya. Tapi sekali mulai tuh Manda tuh sekali mulai dia 5K loh. Sekali mulai. Eka kenapa? Bo, adanya Wulan 2 hari 21K gimana sih? Oke, Ibnu gimana Ibnu? Kalau Ibnu? Gue mulai pertama kemarin langsung dapat 21. Gila. Ya langsung Ibnu mau dibagi ke kita makanya langsung gitu. Gue parah. Serius. Iya, kemarin makanya ngetek juga Gelang Harapan. Cuma memang masih tetap lari kok. Nanti kalau misalnya memang masih dibutuhin untuk ngajak woro-woro untuk teman-teman yang untuk ikutan lari, daftar virtual lari juga, terus sama nyumbang juga. Yang gue masih gue lakuin gitu. Selagi gue masih lari, pasti akan ajak untuk Run for Hope-nya kayak gitu. Jadi masih tetap lari. Oke, berarti ini Ibnu udah selesai. Berarti Ayla deh. Ini gue pengen tahu biar bisa mengajak semua yang lain. Karena tema kali ini memang kita di hari terakhir ini sebenarnya kita pengen kasih tahu benefits dari running sendiri. Ayla, lu udah berapa lama lari? Lari, maksudnya untuk udah menjalani kegiatan lari, jogging. Dari tahun 2013 kali ya. Oke, udah lama. Dan lo rutin pernah ikut kayak maraton juga segala macam pernah? Aku maksimum baru ikut 10K sih. Oke. Dan gimana? Lo senang? Memang lo senang? Pernah nggak ada pengalaman lari yang memang kan banyak nih kayak Manda, kayak Meli, kayak Mbak Putri, kayak semuanya sih ya. Kalau ngomongin Ibnu, ngomongin lain sih yang lari udah pada gila ya, gue tahu. Cuman banyak yang mungkin Ayla bisa kasih apa gitu awal mulanya lo kayak gue sama Manda sama Putri ingin membangkitkan rasa lari itu jadi enak tuh gimana sih gitu? Oke. Ya enggak? Jadi sebenarnya gini sih, memang untuk mengawali lari itu bukan suatu hal yang it's doable, tapi kadang-kadang tuh challenges-nya juga cukup banyak. Challenges-nya adalah apa? Karena lari itu you wanna go with community or you wanna go alone with yourself doing the running gitu kan. Karena lari itu ada dua fungsinya. Nggak cuman hanya olahraga, tapi itu juga ada waktu-waktu kita untuk contemplating untuk sama diri sendiri. Karena kalau udah the longest we run, the longest we run, pasti kan ada waktu yang semakin panjang, which is kita semakin ngobrol sama diri sendiri, whether you still wanna go for it or you wanna stop. Karena lari itu komitmen menurutku. Once kita mulai, ya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo masih belum berasa. Tapi kalau udah lepas dari 5 kilo ke belakang, itu tuh rasanya udah kontemplasi banget nih. Kayak gue mau terusin gak ya? Aduh ngapain sih gue ini anjir, gue bosen juga ya. Mundur gak ya? Iya gitu. Ya, dan akhirnya menurutku ketika kita udah dapet enaknya, maka lari ini tuh rasanya udah meditatif sekali gitu. Jadi aku juga sampai di titik dimana lari itu buat aku meditatif. Meditatif which means kita bisa ngerasain kayak dari steps-nya, ngerasain heartbeat, ngerasain nafas. Kalau misalnya kita dengerin lagu ya kita enjoy the music, tapi kalau kita nggak dengerin lagu kita bisa enjoy the environments. Jadi itu sih lari itu banyak banget sih menurutku benefitnya. Oke, itu Ayla. Ibnu, gue pengen denger dari sisi lo. Menurut lo kayak kita gini, gue, Manda, Putra, Wulan. Kalau Wulan sih lumayan ya, maksudnya gini. Semua pasti sama gue yang dengerin juga melalui live nih ya. Pasti sering banget lari gini. Aduh ini kayaknya bukan buat gue deh. Kayaknya udah cukup kali ya lari ini buat gue. Kayaknya udah udahan gitu. Ya nggak? Setuju pasti kan? Gue waktu yang gue finish 10K itu gue mikir ngapain ya gue mendingan gue nggak usah kali ya. Gitu. Tapi kangen juga kan? Gitu, kangen lagi. Nah, itu tadi Ayla udah ngasih tahu bahwa dia seperti kayak kontemplasi sama diri sendiri. Kalau lo udah, lo pasti gue juga udah denger lo, wow sekarang larinya kemana-mana gitu. Gue pikir bukan lari dari kenyataan ya, Nek, tapi lo udah bener-bener lari. Nah, lo how do you
measure yourself atau gimana lo cara lo menghadapi diri lo sendiri? Karena ada yang bilang lari itu challenge yourself, bener nggak? Bener banget. Tapi kalau gua sekarang itu lari udah ada di tahap yang gua nggak ngejar sesuatu, tapi yang jelas ketika gua memulai sesuatu itu harus gua selesain. Begitu gua nginjek garis start, itu gua harus nginjek garis finish. Jadi treatment gua untuk menghilangkan keboringan tadi yang Ayla bilang, kalau gua treatmentnya lebih kepada gua nggak pernah mikirin jarak. Jadi gua nggak pernah mikirin berapa jumlah yang gue ikut. Misalnya gue ikut 42 kilo 195 meter. Jadi gue nggak pernah pikir itu adalah 42 kilo. Gue lari paling ya 2,5 kilo lah. Bisa lah, tenaga gue masih banyak. Tambah lagi deh 2,5 kilo lagi, tambah lagi 5 kilo, tambah lagi 5 kilo. Nggak sadar ternyata tiba-tiba gue udah dapat 25 kilo. Nggak sadar lagi tiba-tiba gue dapat 35 kilo. Nah, nanti pas udah semakin kecil itu kita semakin nambah lagi. Jadi lari itu buat gue bukan hukuman. Gue nggak pernah membuat olahraga itu adalah sebagai hukuman untuk menghukum diri gue supaya gue bisa kurus, supaya gue bisa bentuk badan segala macam. Karena gue beranggapan lari itu adalah gue main-main. Jadi kayak playgroundnya gue adalah gue lari, gue main trail, gue naik gunung, apapun itu, pokoknya gue selalu beranggapan itu adalah playground gue. Jadi gue sangat senang sekali dan kayak kalau kita mengerjakan sesuatu pakai rasa cinta pasti akan jauh beda. Itu sih kalau gue. Wow. Oh, jadi lo benar-benar kayak it's the fun thing ya. Jadi jangan lo targetin gitu. Mungkin dari seorang itu, jadi jangan lo targetin. Karena gitu. itu Memang lo pikir marketing. Lari itu juga ada the power of mindset menurut gue. Jadi mindset kita tuh harus kita setel juga, bukan cuma kaki, bukan cuma paha, bukan cuma core perut atau lower back, itu latihannya yang lebih teknik lah. Tapi latihan secara spiritual juga kita perlu untuk nguatin mental kita, untuk nguatin pikiran kita kayak gitu. Kadang-kadang kita bisa dikalahkan dengan pikiran-pikiran atau yang biasa mungkin teman-teman bilangnya, setannya lebih banyak. Nek, gue kayak dengerin dakwah ya. Gue kayak dengerin dakwah lari, tau gak lo, Nek? Hebat banget sih ada mengerjakan dengan cinta. Ini gila. Asli. Jadi bikin kayaknya lari kayak enak banget ya. Jadi. Iya, beneran. Sumpah lari itu enak banget, sumpah. Ternyata. Iya, gue tuh kayak ternyata makanya. Apa? Surprisingly, kan memang gue bukan pelari dan gue belum bisa menikmati lari. Tapi ternyata setelah gue menyelesaikan 21K ini, kan gue udah selesai. Lu udah selesai? Gue malu, serius lo. Good. Dalam 4 kali, jadi sekali lari 5K, lumayan ya. Dan itu lumayan lah cicil. Continuously dan konsisten. Nah, gue mau coba. Berarti gue 2 kali lagi nih. Mau coba kayak Ibnu 2,5. Sekarang udah kelar terus aku ngajak. Aku jadi ketagihan. Kamu jadi ketagihan. Aku akan terusin lari. Jadi ternyata di lari aku yang ketiga kali untuk menyelesaikan 21K gue itu berarti di ke-15 gue mulai merasakan ini kok nggak berasa ya gitu. Wes sombong. Oh, mulai gitu. Oke, berarti challenge-nya di situ. Oke. Sekarang gue nanya Bulan. Berarti lu udah kena dengan yang namanya itu yang tadi gue bilang lari lu udah pakai cinta. Wih. Karena kata Deepak Chopra, kok Deepak Chopra sih jadi lari lo pakai cinta. Jadi kan gue memandai Ciko kan lari pakai hati, kalau Ibnu pakai cinta ya. Oke, Pucil jangan lupa dijadiin quote. Iya, benar. Oke, jadi memang lari pakai cinta karena honestly gue belum dapetin itu ya. Hebat Ulan Di lari ketiga yang awal-awal belum. Jadi karena sambil kan larinya di kompleks, terus kan memang sambil lihat-lihat rumah-rumah impian gue gitu kan. Gitu, jadi sambil berhayal, sambil menikmati, tiba-tiba tenenet, kan ada bunyi-bunyi itu kan, sudah 5K gitu. Udah 5K. Itu cuman ini kayak Ayla atau Ibnu, gue pengen tahu dari pengalaman lari. Kita seneng banget sih ya sharing karena kita lagi pas banget ngomongin benefits of running, dapat banget kayaknya memang hari ini. Tapi kali mungkin Ayla yang memang berarti lo paling jauh berarti lari tadi lo bilang 10K ya? Iya. Ya oke. Udah pernah cedera? Injur? Pernah. Oh, udah pernah. Terus lo apa? Trauma, lo nggak mau lagi, mulai berpikir, aduh ini kayaknya pose gitu nggak?
Sebenarnya sih bukan ke traumanya sih, justru lebih kayak harus perhatiin formnya, berarti ada form yang nggak benar atau salah. Dan jadinya tuh kita jadi ngelihat juga kan olahraga itu nggak cuma bisa, maksudnya gini, kalau kita melakukan satu olahraga yang konstan, pasti kan kita harus ada maintenance-nya, kayak misalnya pilates atau misalnya kayak harus ada fisionya, harus ada sport massage-nya, kayak gitu-gitu juga harus mendukung sih. Aku pernah cedera tuh 2 kali di 2 tempat yang berbeda. Satu kali tuh di scapula, which is di belikat, sama di dengkul sama ankle. Jadi emang lari aku tuh dari yang sempat cedera secara bertahap, sambil aku terapi fisio, terapi akupuntur, aku harus juga balik lari. Jadi sambil latihan juga gitu. Karena kalau kita pasti kan otot itu ada muscle memorinya yang akhirnya bisa muncul trauma lagi. Tapi kan harus kita kuatin lagi, harus kita latih lagi. Seperti itu sih emang harus ada take some extra effort untuk akhirnya kayak oke, let's do it again instead of oke nih gue udah pernah cedera, gue gak mau ngelakuin lagi deh. Alhamdulillah aku jiwa yang menyerah ya, jadi let's do it again. Terus satu lagi tuh quote tuh, jiwanya jangan menyerah. Ya kan? Oke, Ibnu banyak quote hari ini ya. Ibnu, kalau Ibnu gue pengen tahu deh, Nu, kan lu ya gue juga tahu dari dulu lu sekolah raga kan ya, sampai gue pada akhirnya tahu lo lari. Lu pernah nggak cedera parah? Pengalaman lo lari semenjak terparah? Kalau cedera parah sih, alhamdulillah belum pernah. Cuma pas lagi lari, tepatnya di Bali Marathon, itu gue 2 tahun berturut-turut, gue selalu kram. Jadi pas begitu kilometer-kilometer yang krusial, yang udah bentar lagi finish, itu malah justru gue kram. Jadi ternyata lari itu bukan olahraga yang gampang gitu loh. Mungkin orang pada bilang, ya elah lari doang, masa lu nggak bisa. Jangan salah kawan, lari itu gila, termasuk menurut gue udah extreme sport. Karena udah kalau kita full maraton, artinya itu kan lari jarak jauh, semua otot tuh kita siapin. Lu begitu kita salah perhitungan, begitu kita salah ngambil buang tenaga, lu pasti akan nggak sampai finish. Jadi analoginya kalau misalnya kita menempuh jarak 10, terus kita punya 10 tenaga, kalau kita pakai 1 tenaga untuk 1 meter, itu pasti nyampe atau finish. Tapi ketika kita pakai 2 tenaga untuk 1 meter, artinya meter ke-8 pasti kita akan out, pasti akan kita kehabisan tenaga. Jadi strategi itu penting juga yang ada di olahraga lari. Tapi yang jelas, ya itu dia gue bilang semuanya the power of mindsetnya. Pakai ternyata larinya pakai strategi. Ya, Ayla mau nambahin apa? Iya, dan sebenarnya tuh lari tuh tekniknya juga banyak kan. Aku juga lari pakai pelatih ya. Waktu maksudnya aku juga lari bukan hanya sekedar lari aja gitu. Aku juga pakai trainer di mana dia ngerapihin form, dia ngerapihin juga kayak kaki mesti gimana, steps-nya mesti kayak gimana, ngejaga pace gimana, ngejaga napas gimana dan segala macamnya. Dan ternyata tuh itu tuh full teknik banget. Dan ternyata apa yang kita pakai pun juga ngaruh ya, untuk dari apparel-nya, sepatunya, katanya bahkan tekanan-tekanan dalam sepatu seperti itu tuh ngaruh ya. Dan lebih serunya lagi kalau kita bisa ngelihat kalau pelari itu lebih banyak apparelnya atau lebih lengkap, itu pasti pelari baru. Serius ya, tuh siapa tuh? Ayo Manda, Yana, Wulan, kita semua punya prinsip. Gue prinsipnya gue paling semangat kalau baju baru. Gue kan tahu sih lu. Tekan. Oke, wait. Tapi memang gue setuju. Tapi gue setuju, maksudnya Ibnu gue ngerti karena terkadang justru karena kita lari baru nih, gue nggak tahu ya, mungkin pada setuju sama gue juga yang lagi dengerin melalui live, kita kan panik ya, pengen tahu, aduh yang kita pakai itu tepat nggak ya, bener nggak, yang sepatu gue bener nggak ya, ini bener nggak ya. Nah coba Ayla sebagai fashion blogger, lo sendiri pasti kan mikirin fashion juga tuh, dikit-dikit ada lah. Nah itu lo gimana nyesuaiin untuk fit dengan running lo gitu? Apa lo mentingin fashion juga atau gimana? Kebetulan kan aku juga bekerja sama sebuah brand ini sportswear. Aku juga bener. Nah itu benar-benar aku menyesuaikan apparel aku sampai ke sepatu tuh menyesuaikan dengan aktivitas yang mendukung gitu loh. Jadi nggak cuma hanya fashionnya doang, tapi secara efektivitas dan efisiensi bajunya, dari fabric, dari teknologi dari bajunya itu juga penting banget. Soalnya itu kan bakal nge-support all of your muscles, nge-support segala movement, dan juga bahkan sampai sepatu aja tuh ketebalan sole, bahannya segala macam itu juga akan mempengaruhi kita whether kita mau
long run apa mau short run atau mau sprinter atau apa, itu juga menyesuaikan dari bentuk sepatu. Aku nih tipe yang olahraga tuh harus minimal sebenarnya. Aku nggak bisa terlalu banyak. Nah, Ayla, kalau misalnya mau terlalu banyak, ini ada jimatnya nih. Gue suka kalau untuk full marathon gue selalu makan ini. Apaan tuh? Gula merah. Gula merah. Gula merah ya? Ini jimat gue. Gula aren atau gula merah. Gula aren gula the Jawa. best. Gula aren the best. Yes. Ini paling cepet banget untuk ngerubahnya jadi tenaga. Ketimbang itu kalau sebelum lari ya, No ya. Sebelum itu kapan makannya Mas? Kapan? Biasa ketika kita lemes, ketika kita mulai loyo, makan ini aja, lu bisa langsung tenaga lu bisa langsung boosting. Itu beneran dikunyah gitu. Itu kayak yang gel itu ya, gue suka dikasih kayak gel. Ketimbang power gel atau buah itu masih butuh proses gulanya dia untuk dirubah jadi tenaga. Tapi kalau gula merah ini lebih cair, lebih cepat. Oke. Iya. Gue suka lo nyemilin itu, tapi gue nggak lari, gimana dong? Gue nyemilin. Apa buat energi ngomong, buat energi ngoceh. Oke. Berarti itu segede kan gitu lo gigit. Iya, asli segede itu lo dia gigit, gokil. Oke. Terus gue pengen tahu, ini kan kita lagi ngomongin juga benefits of running. Ini tadi kan Ayla udah dari point of view masing-masing, juga apparel dan lain-lain. Tapi gue mau dong ngulang sedikit apa yang di Ibnu. Memang menurut lo kalau pelari itu yang sebenarnya harus diperhatikan pemanasannya sebelumnya atau asupan-asupannya atau apa? Ini tips saja buat yang baru-baru mau ikut nih. Karena pasti banyak yang deg-degan sih ngeliat kata-kata 5K, 10K gitu. Iya. Buat teman-teman jangan pernah takut untuk memulai lari ya. Buat teman-teman juga yang baru mau mulai lari, kenalin kekuatan fisik lo. Terus juga mulai dari kilometer-kilometer yang rendah, jangan langsung hajar yang terlalu tinggi. Dan kalau ada otot-otot yang sakit atau yang ngerasa tiba-tiba, aduh gila keras banget nih otot gue, lu diemin aja, jangan itu adalah proses adaptasi otot lu ketika otot lu nanti bisa untuk lebih lentur lagi. Jadi lari itu memang butuh proses. Ketika lu pengen ikut full marathon atau mungkin sekedar 10K, latihannya itu 3 bulan atau 2 bulan sebelum race. Nah 1 bulan nanti masa untuk istirahat, terus ambil latihan-latihan yang sebenarnya jangan terlalu ribet juga, takutnya ketika nggak sesuai dengan kekuatan otot lu bisa cedera. Dan usahakan yang paling penting adalah kalau buat gua sebelum lari tidur lu harus cukup minimal 7-8 jam. Tapi kalau misalnya kurang yang ada nanti yang ada lu nanti habis malam acara party atau apa, lu besok paginya lari terus lu ngantuk ngelihat jalanan nggak rata, lu hajar tiba-tiba cedera. Itu yang bahaya. Gitu. Oke. Ayla sama nggak? Tapi gini, ini lu berdua sama. Ini misalkan kita nggak ngomongin, ini kita lagi virtual run nih dengan keadaan yang sekarang, ya kan? Berarti kita bisa lari itu bisa kita cicil lah ya untuk beberapa, kayak lu kan mungkin selesai. Cuman ada nggak tips-tips dari lu berdua? Mungkin sebenarnya baiknya stretching yang wajib dilakukan sebelum kita lari deh, itu dulu. Gak usah ngomongin latihan 2 bulan mungkin ya. Ya misalnya sekarang gitu Mas Ibnu, kan sekarang keadaannya virtual run seperti ini gitu. Ada orang yang mungkin, gue besok hari ini gue mau daftar, besok gue mau coba 5K gitu. At least Ayla dulu, ladies first. Jadi gini, kalau buat gua adalah stretching. Oh enggak, Ayla dulu, silakan. Mana sih dia? Gimana sih? Itu Purwakarta dingin ya. Gua sampai Ayla dulu, yuk. Kalau misalnya aku sih stretching yang penting itu pasti kita harus mempersiapkan kaki, ankle, hamstring, dengkul. Jadi mobilitasnya, ototnya juga harus di stretchingin. Jadi misalnya kita latihan dari high knee, kita latihan dari tumit, ankling dan segala macam. Jadi kita ngesiapin ankle, siapin tumit, balls of the feet, ngesiapin dengkul, udah gitu juga hamstring. Nah kalau misalnya sama movement di hip flexornya. Dan juga kalau misalnya untuk area upper body-nya mungkin kita harus siapin di pundak, karena kalau misalnya kita lari itu kan movement-nya kan mesti kayak gini. Ini tuh yang akan mengimbangi power kita untuk bergerak. And also our core. Core tuh kayak core muscles di perut, dan juga core muscle
di bagian pokoknya nih upper body ini core muscle disiapin sama di pundak itu sih, soalnya itu yang bakal mengimbangi untuk ngasih power ke depannya juga. Jadi itu full body movement, so make sure head to toe-nya semuanya cukup ke stretching dengan baik sih. Dan di sela-sela kalau misalnya kita nggak lagi latihan lari, core training dan strength training itu juga jangan tinggalin sih. Tuh, itu semua ya. Paling tidak ini yang baru-baru mau ngikutin itu paling penting dari versi Ayla. Coba kalau Ibnu mau nambahin nggak? Apa menurut lo? Kalau gue nambahinnya gini, jangan mentang-mentang olahraga lari itu mengandalkan kekuatan otot kaki atau paha, jadi kalian latihannya itu fokusnya cuma di kaki atau paha. Sebenarnya lari itu juga kita pakai otot perut sama lower back, jadi itu penting juga latihan plank, side plank, segala macam, bisa di mix juga yoga atau apapun itu atau pilates juga oke banget. Pilates ya. Terus jangan lupa stretching. Stretching penting banget. Lu mulai dari bagian gerakan atas, tengah, bawah itu semua harus ketarik semua. Otot-ototnya harus siap. Jangan pernah nggak siap karena ketika otot kita nggak siap, yang ada nanti malah cedera dan itu pasti nggak dipengen sama semua pelari. Sama apa lagi ya? Kalau buat teman-teman yang pengen latihan terus kayak nggak, wah gila bayar pelatih mungkin mahal atau apa, sekarang banyak apps yang bisa nge-guide lu untuk latihan sama-sama. Salah satunya juga virtual run ini bisa ngajak lu untuk ikutan, yuk kita lari bareng sama-sama. Nanti juga bisa lihat juga mungkin di YouTube atau di apa, kita bisa belajar gerakan lari yang benar, betul, terus stretching yang benar seperti apa. Jadi sekarang tuh makanya gunakan media sosial lu itu secara efektif dan yang baik buat hidup lo, gitu. Betul, yang sehat. Positif. Betul sekali. Jangan malah ngurusin yang enggak ya kan? Iya, jangan nonton yang enggak makanya. Betul, benar. Mungkin dari Manda, Yana, Wulan, pengen ada yang ditanya nggak? Secara kan kalian juga lagi lari atau mungkin ada yang ingin nambahin di run ini. Mbak Putri juga. Kalau nggak salah ada kejutan sih nih ya di hari terakhir ini ya Mbak Putri. Ucil. Ya, ada kayak Ibnu Jamil mau dikirim ke Tokyo Marathon sama Gelang Harapan. Amin. Kalau nggak salah Tokyo Marathon virtual juga deh kemarin gue lihat akhirnya. Ya. Iya, katanya ya. Ya kan? Virtual run. Ya, karena semua cancel tahun ini. Ya, betul. Jadi virtual run. Dibikin virtual ya malah ya. Katanya segitu. Oke, mudah-mudahan setelah pandemi kelar terus Ibnu bisa lari di sebuah event yang luar biasa, sekalian membawa sebuah misi luar biasa bersama Gelang Harapan ya, Ibnu. Amin. Please daftarin gua di Desa Bles Marathon di Maroko, please. Di Maroko, Ultra Marathon. Terus katanya Bulan, katanya Mbak Putri tadi ada sesuatu nanti di hari terakhir ini, apa sih, boleh di-share nggak ke kita? Katanya ada kejutan apa ya pendaftar? Ya, jadi sebenarnya ini kan bukan hari terakhir ya. Kita kan masa larinya kan sampai tanggal 5 Juli. 5 Juli. Kalau daftar masih bisa sebenarnya kita buka sampai tanggal 5, tapi intinya hari terakhir larinya di tanggal 5. Nah, kita untuk hari ini dan khusus tanggal 5 nanti akan ada total door prize 10 giveaway 10 buat mereka yang lagi foto untuk lari terus di tag ke Gelang Harapan dan Industrial Tourism World. Itu akan ada yang paling menarik dengan captionnya, intinya mengencourage kita untuk berlari dan bercharity dan berdonasi. Itu kita akan pilih 10 yang lucu lah dan yang unik. Itu akan kita kasih giveaway dari sponsor, dari Isopro, dari Industrial Tourism World sendiri. Kita kan ada 2 hotel dan ada dari Waterboom. Jadi total untuk satu giveaway nilainya sekitar 2-5 juta. Jadi kali 10. Gitu. Wow, kita bisa berdonate ya, kita bisa sehat juga lari, terus dapat juga kesempatan giveaway, luar biasa berarti ya. Ya, captionnya yang mengencourage orang-orang supaya ikut berdonasi ya, berdonasi dan lari. Itu. Captionnya ya kayak gitu ya. Oke. Terus ini by the way untuk untuk Manda, untuk Kiana, untuk Wulan, ini kan kalau nggak salah Ibnu sama Ayla, mereka ini bakal kerjasama sama Aprofi, pekerja seni. Gue sih dari kemarin pengen nanya sebenarnya juga. So far menurut kalian, kita kan imbasnya kita kan bisa dibilang pekerja seni ya, untuk yang di bidang-bidang ini gitu sebenarnya. Nanti sejauh mana sih Gelang Harapan kayaknya punya target selain charity run ini, kalau gue boleh tahu? Siapa yang jadi menjawab, Bulan? Boleh. Ya selama pandemi ini belum berakhir, kurasa bergerak untuk bersama
untuk yang bisa dilakukan nggak bisa berhenti juga gitu. Kita juga nggak bisa mengandalkan hanya dengan satu institusi atau misalnya pemerintah aja gitu. Memang kita harus bergerak sama-sama. Dengan banyak yang bergerak di beda-beda. Oh ini buat sektor ini, buat bantu sektor ini gitu. Mudah-mudahan terbantu dan terjangkau gitu. Nah kebetulan lagi memang Gelang Harapan kurang ada database. Memang kebetulan kita dari bidang kreatif, Mandayana dari fashion, aku dari film gitu. Tetapi Gelang Harapan sendiri nggak ada database kru film lengkap gitu. Jadi kenapa kita bekerja sama dengan Aprofi? Karena Asosiasi Produser Film Indonesia pastinya punya database yang lengkap gitu. Apa namanya? Mama. Maklum ya Cin. Yeah, work from home, it's always been like that ya, lagi di tengah-tengah mama. Nah, jadi supaya sasarannya tepat, maksudnya supaya yang menerima tepat gitu. Jelas. Nah, kalau memang kita boleh diberi izin dan dibukakan jalan lagi untuk tetap bergerak terus, ya mungkin dunia seni ini kan besar sekali, nggak cuma film, ada fashion, nanti Yana bisa jelasin. Nah, memang kemungkinan besar yang akan bisa beroperasi kembali dengan normal itu paling terakhir adalah dunia seni, terutama film, terutama panggung musik, panggung fashion, panggung teater gitu. Kenapa? Karena kita memang mengumpulkan crowd gitu kan dalam bekerja atau dalam memberi tontonan gitu. Sehingga ya ini kita harus berusaha untuk bergerak semua dan mudah-mudahan orang juga tetap mentang-mentang PSBB udah dibuka, kita lupa kalau ya ini dia yang membingungkan adalah PSBB dibuka adalah untuk karena perekonomian kita rusak sekali kan gitu. Jadi yang mau diselamatkan itu, tapi wabahnya ini makin menggila loh gitu. Terutama di Indonesia. Curve-nya belum ada perbaikan sama sekali, belum menurun gitu. Sama sekali, malah tinggi di South Indonesia. Tapi orang lupa PSBB dibuka dipikir wah udah kelar gitu. Normal nih. Ya, itu yang mesti disiplinkan kembali gitu. Dari kebiasaan menjaga diri, menjaga orang lain, juga membantu orang lain. Yes. Ini makanya ada bocoran ini ya. Oke, Yana mungkin mau nambahin sebelum aku balik ke Ayla. Udah sih dari aku udah semua. Dari Wulan tadi udah disampaikan ya, benar kata Wulan tadi. Jadi nggak akan berhenti di sini. Insya Allah bisa nanti merambah ke pekerja-pekerja seni lainnya. Tapi ya memang kita nggak pernah menargetkan sesuatu, tapi selalu ya universe bukain jalannya. Tapi dari niat, dari hope sendiri adalah terus dapat membantu sesamanya, terutama ya mungkin sekarang dengan yang terdampak pandemi COVID, tapi nanti ke depannya bisa di segala bidang. Dan aku dan Manda dan Wah juga terima kasih banyak selalu dibantu oleh kita bilangnya warrior of hope seperti itu, Ayla, Melly atau semuanya yang langsung selalu bilang iya. Jadi ya itu kita rakyat tanya-tanya lagi, ayo gitu loh. Dan ya itu Kucil juga yang selalu ngajakin kita. Jadi kita berterima kasih banyak dan mudah-mudahan teman-teman di rumah juga terus bisa mendukung dengan termasuk nyumbang hari ini juga. Thank you. Ya sih kalau kata Wulan tadi bahwa memang ini kan baru start point ya, bahwa pandemi ini belum berakhir loh, bahkan mungkin masih panjang perjalanan kita. Exactly, itu dia. Tapi tadi gue lupa nanya nih seputar lari sama Ibnu sama Ayla. Gue pengen tahu kalian pernah berhenti berlari nggak sebelum sampai finish? Pernah? Nggak selesai nggak? Ayla belum. Wow, good. Kalau Ibnu kalau event belum, tapi kalau latihan ya pernah lah. Ya kalau latihan enggak lah, tapi kalau event belum pernah sih. Gua itu pernah 2 kali drama, nggak tahu kaki gue sok drama aja di Bali Marathon itu selalu kerap dan hampir kayak udah mau nyerah, terus tiba-tiba ada temen pelari lain yang gandeng gue dari belakang untuk ngajak sama-sama finish bareng. Wow, di mana itu? Serius loh? Iya betul, di Bali Marathon 2016 dan 17 itu kalau mungkin cewek gue pacarin. Bapak-bapak ya, Bo? Cinta terus ya pokoknya ya. Tuh, bapak-bapak kan, tuh. Ya udah. Berarti Ayla mungkin sama yang lain ini pas juga udah mau masuk 1 jam berakhir. Gue pengen tahu sih mungkin ada tips
atau juga mungkin versi dari seorang Ayla untuk ngajak para runner, ngajak semuanya lah yang lagi mendengarkan kita melalui live di beberapa Instagram ya, baik Gelang Harapan, baik Wulan, mungkin untuk berdonasi atau ingin mengikuti lari, paling tidak mereka nggak takut, karena orang kalau udah denger run 5K, 10K itu banyak yang gue bisa nggak ya, takut deh gue gitu kan. Ini kan berapa kali gue live bareng sama kalian dengan bintang tamu tuh gue senang banget dapat pencerahan bahwa lari itu tidak menakutkan, ya nggak sih? Jadi lo mungkin bisa sekalian ngajak orang-orang berdonasi, mungkin ayo habis itu baru. Yes. Sebenarnya ini benar-benar kayak ibaratnya satu kali dayung sekali dayung 1-2 pulau terlampaui gitu loh. Kayak kita berolahraga untuk sehat diri sendiri juga. Udah gitu juga kita sambil berdonasi. Jadi ini menurutku positif sekali aktivitinya. Jadi don't miss it. Karena ini juga beneficial buat kita dan beneficial juga buat orang lain. Ini kita bisa membantu orang banyak dan bahkan kita memberi kesehatan lah untuk diri kita sendiri gitu. Dan untuk memulai lari, mulailah kalau misal emang masih takut lari, mulailah dari jalan dulu aja yang friendly buat kita. Kita coba jalan, let's say kayak jalan aja 1 jam 45 menit, cobain jalan, kita rasain, kita nikmatin dulu. Setelah itu kasih jogging, setelah kasih jogging udah oke, baru kasih lari. Jadi kalau emang teman-teman masih mulai aja dari baby step, still oke, yang penting kita maju ke depan. Yes, tuh dari Ayla. Nah, Ibnu gimana, No? Apa? Dari lo terakhir ada yang mau disampaikan, tips mungkin sekaligus ngajak orang berdonasi, bebas dari lo. Apa? Oke, buat teman-teman ya, untuk virtual run for hope ini, selain kalian bisa dapat sehat, kalian juga bisa dapat pahala. Karena buat gua, saat kita berbagi kebahagiaan bersama orang lain, itu justru bisa membuat dunia ini jauh lebih enak lagi. Pasti lu juga nggak beban larinya, bahkan lu bisa senyum-senyum, lu bisa menikmati hasil lari lu nggak sendirian. Dan buat teman-teman yang belum daftar, buruan daftar. Kita ramein sama-sama kegiatan baik ini, karena begitu start awalnya baik, pasti kesananya akan jauh lebih baik lagi. Jadi bukan cuma sehat fisik, bukan cuma sehat badannya aja, tapi dalamnya rohaninya juga sehat gitu. Nggak cuma jasmaninya aja. Jiwanya juga sehat. Jiwanya. Betul ya. Gue pendidikan apalagi lo penjaskes gue deh. Ember lu bener-bener ini kayak gue bener-bener ngeliat kayak apa sih? Kayak guru olahraga gue. Apalagi 2 hari buat 21K apa? No, gue mau nanya deh. Gue mau nanya, lo di gunung, ini lagi di gunung ya? Dalam rangka apa? Iya. Yeah. Jadi gue bener-bener gue gak kenal sama yang punya rumah ini. Gue tadi udah gelap mau balik, terus tiba-tiba gue ketok aja, gue mau numpang sholat. Jadi gue ini belakangnya tuh kolam ikan tuh, ini warganya segala macem. Ya ampun, lucu banget. Ya Allah. Berarti tadi sempat kelupaan apa gimana? Seneng gak? Iya, gue gak kenal sama rumah ini demi kalian. Oh ya Allah, terima kasih. Lucu sekali sih. Tadi ikutin apa? Ember, lo pertanyaan gue, lo lupa memangnya kita ada live run for hope. Lo terus kenapa bisa lupa panggil orang? Gue nggak pernah lupa, makanya gue minta sama tim gue ini untuk minta kasih waktu gue mulai dari jam 7 sampai jam 8, gue mau live untuk run for hope ini. Jadi makanya gue harus cari rumah. Juara. Aduh, thank you. Mudah-mudahan juara selalu. Oke. Amin. Ya udah, berarti kalau gue boleh recap juga, Mbak Putri, berarti ini terus sampai tanggal 5 Juli ya pendaftaran. Jadi yang mau scan barcode juga. Terus yang mau lu juga masih ada 10 giveaway itu ya, semua bisa cek di Instagram Gelang for Hope ya, Gelang for Hope dan lain-lain. Oke, berarti kalau gue boleh recap nih sekarang guys, Ayla, Ibnu, thank you so much, Mbak Wulan dan juga Manda, Yana, Coach Fortuna, gue pernah baca juga ada running reminds you that even in your weakest moments you are strong, bener nggak? Jadi kita di keadaan seperti ini pun kita kuat. Jadi so hopefully this event reminds all of you that. Dan juga especially di sini yang dibantu yaitu para pekerja seni dan tentunya untuk para donatur dan participate karena ini scene terakhir kita live. I would like to say thank you to all the runners, guest speaker, Manda, Yana, Wulan. And we are stronger together. Thank you.
Yes. Semoga ini bisa berlanjut ya antara Run for Hope selanjutnya, entah ini maraton full atau apa ya ulangnya, karena masih banyak kerja seni yang mungkin belum terjamah karena kan sekarang baru approve ini, mungkin next nanti di lain. Mudah-mudahan bisa dari dunia event, dunia fashion, betul, event ya fashion. Oke. Thank you so much, guys. Stay safe, stay together. Thank you. Terima kasih. Thank you, Ulan. Hati-hati. Semua. Bye-bye. Bye. Have fun in Purwakarta, Ibnu. Thank you, Yes. Ayla. Thank you. Iya, thank you, Ulan. Gue on the way balik. Salam. Oke, itu hati-hati. Bapak, nuhun, atur nuhun. Iya. Kami-kami, Ibnu, kami-kami. Pakai masker. Ibnu pakai masker.